Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dedi Syaputra. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6. Baik dalam memenuhi tugas dalam mata kuliah kontrak bisnis syariah, yaitu dalam poin ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas tentang masalah akad ijarah atau sewa menyewa, dan dapat saya sampaikan yang saya kutip dari Ghufran Amas Andi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah. Jadi ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ijarah yang memanfaatkan harta benda yang disebut persewaan atau sewa. Sedangkan ijarah yang kedua ialah ijarah yang mentransaksikan SDM ataupun sumber daya manusia seperti keahlian, tenaga, ataupun jasa, yang bisa juga disebut dengan pemburuhan atau buruh, atau karyawan atau pegawai. Kemudian salah satu contoh dari akad ijarah yang dapat saya beritahukan kepada teman-teman dan juga telah saya print, yaitu salah satu contohnya di sini ada sebuah kontrak perjanjian kerja. Dan mungkin yang dapat saya analisis dalam contoh kontrak perjanjian kerja tersebut ataupun perjanjian ini, yaitu mengenai akad ijarah yang saya jelaskan dalam poin yang kedua, masalah ijarah yang mentransaksikan sumber daya manusia seperti keahlian, tenaga, jasa, yang juga disebut sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Adapun isi salah satu contoh dalam kontrak perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat, yaitu yang pertama yang bertanda tangan di bawah ini, contohnya misalkan ada nama lengkap, alamat, jabatan, dan nomor KTP. Misalkan ini nama kita bikin Doni Sagara, kemudian alamatnya Jalan Indah nomor 22, jabatan Direktur PT ABC. Dalam hal ini direktur bertindak atas nama perusahaan tersebut, yaitu PT ABC, dan bidang usahanya contohnya sebuah digital agensi. Dan biodata tersebut bisa kita sebut sebagai pihak yang pertama dalam akad kontrak perjanjian kerja. Kemudian adapun yang kedua juga terdapat dalam isi kontrak tersebut, yaitu nama lengkap pihak kedua, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan juga nomor KTP. Contohnya, nama lengkap di sini yang ingin menjadi karyawan ialah si Dinda. Jenis kelaminnya perempuan, dan juga tempat tanggal lahir misalkan Jakarta 1 Oktober 1985. Alamatnya Jalan Haryono nomor 10. Dan juga dalam biodata yang saya bacakan
sebagai karyawan bisa kita sebut sebagai pihak yang kedua. Jadi sama dalam sebuah surat kontrak, baik itu ijaro, mudoroba, muzaroah, juga ada ketentuan dan syarat-syarat dalam kedua pihak bersepakat. Adapun di dalam ketentuan atau syarat-syarat yang antara pihak pertama dan kedua sepakatin, ataupun untuk yang namanya perjanjian ataupun kesepakatan, dalam contoh surat kontrak perjanjian kerja ini terdapat 12 pasal. Jadi pasal yang pertama itu mengenai ketentuan umum dan isinya terdapat 4 poin. Yang pertama, contoh perusahaan PT ABC adalah pihak pertama yang mempunyai kuasa penuh akan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan di dalam perusahaan PT ABC. Yang kedua juga pihak pertama dengan ini menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan, pekerja ataupun pemenuh perusahaan PT ABC yang tadinya terletak di Jalan Raya nomor 22 yang dalam bidang usahanya yaitu digital agency. Kemudian poin yang ketiga, pihak kedua. Pihak kedua ini menyatakan bersedia untuk menjadi karyawan penuh pihak pertama dalam posisi jabatan kerja atau finanse yang mencakup kerjanya diterangkan pada pasal 5 nantinya. Kemudian yang keempat, pihak pertama dan kedua bersedia menaati surat perjanjian ini dan pihak kedua juga bersedia menaati tata tertib peraturan yang telah ditetapkan perusahaan PT ABC tadi contohnya. Selanjutnya mengenai pasal yang kedua, waktu berlaku. Waktu berlaku di sini pekerjaan ini dimulai sejak contohnya tanggal 1. Pihak kedua berada dalam masa pelatihan dan percobaan hingga misalnya tanggal 30. Setelah berhasil melalui masa percobaan, maka pihak kedua ditetapkan sebagai karyawan tetap PT perusahaan ABC. Jadi di sini bisa kita bilang yaitu training. Ya, training bisa kita bilang. Yang ketiga yaitu pasal hak. Pasal hak di sini dari pihak pertama terdapat ada beberapa poin, yaitu 6 poin hak yang harus dipenuhi, hak yang harus didapatkan oleh pihak pertama, dan kemudian dalam pasal hak ini juga ada hak-hak pihak yang kedua. Dan dalam contoh kontrak perjanjian kerja di sini terdapat 4 poin hak yang didapatkan oleh pihak kedua. Kemudian yang ketiga masalah pasal yang keempat, pasal yang keempat yaitu mengenai kewajiban. Mengenai kewajiban dalam contoh kontrak perjanjian kerja di sini, kewajiban perusahaan
Yang pertama, pihak pertama terdapat 3 poin. Dan pihak yang kedua ataupun disebutnya tadi karyawannya memiliki kewajiban yaitu 7 poin. Selanjutnya mengenai pasal yang kelima, cakupan kerja. Masalah cakupan kerja di sini, pihak kedua adalah melaksanakan berbagai kegiatan produksi di dalam perusahaan PT ABC yang ditugaskan oleh pihak pertama. Ikut membantu melakukan kegiatan lain di dalam perusahaan PT ABC saat diperlukan dan ikut membantu kegiatan perusahaan mitra PT ABC saat diperlukan. Maksudnya di sini cakupan kerja dalam pasal ke-6 mengenai karyawan yang harus bertugas menaati peraturan dalam perusahaan. Yang keempat mengenai pasal waktu kerja. Dan di sini yaitu juga mengenai pihak yang kedua. Adapun di sini masalah pasal yang ke-6 mengenai waktu kerja terdapat yaitu 3 poin. Kemudian pasal yang ke-7 mengenai upah dan tunjangan juga mengenai pihak yang kedua ataupun karyawan. Dan dalam contoh kontrak perjanjian kerja di sini terdapat 7 poin. Selanjutnya pasal yang ke-8 mengenai pemberhentian perjanjian. Jadi pihak pertama secara sepihak memberhentikan pihak kedua dikarenakan yaitu pihak kedua dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, contohnya tadi PT ABC. Yang poin kedua, masalah pemberhentian perjanjian, yaitu kebijakan yang diambil demi kepentingan perusahaan PT ABC. Kemudian pihak yang kedua melakukan pengunduran diri dengan ketentuan. Pihak kedua telah melewati masa kerja selama 2 tahun dengan menyertakan surat pengajuan pengunduran diri secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pengunduran dirinya. Selanjutnya pihak kedua bersedia untuk bertanggung jawab dalam mencari karyawan baru yang akan menggantikan dirinya sebelum pengunduran diri dilakukan, kecuali tidak disyaratkan oleh pihak pertama. Selanjutnya pasal yang ketiga mengenai kelalaian. Ini berpoin terkhusus pada pihak yang kedua ataupun karyawan. Misalkan apabila ditemukan kelalaian oleh pihak kedua ataupun karyawan, maka pihak pertama berhak memberikan teguran baik tertulis ataupun lisan. Pada teguran yang ketiga, pihak pertama berhak untuk mengeksekusi ataupun mengikutsertakan surat penalti ataupun hukuman dan surat perintah pemberhentian kepada pihak kedua. Kemudian yang ketiga, pasal perubahan. Yang keempat, yang ke-11 yang ke-10 pasal perubahan, yang 11 pasal perselisihan, dan yang ke-12 pasal force majeure. Yang di dalamnya pasal ke-12 ini mengenai force majeure ialah apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, kriminalitas
ataupun bencana alam seperti gunung, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada aktivitas surat perjanjian, maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban dan liabilitas pihak pertama dan pihak kedua terhadap perjanjian ini. Mungkin itulah 12 pasal yang dapat saya uraikan, dan mungkin apabila nanti ada kurang jelasnya, di akhir video ini akan saya lampirkan contoh surat kerja yang saya print untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah kontrak bisnis syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.